Melihat Sugesu langsung pergi, Dong Huang Jue terlihat jelek. Karena ada harta karun di depannya, tetapi Sugesu melepaskannya begitu saja, dan dia pasti tidak akan mempercayai ini. Dia berkata, "Saudara Zuge, pembuluh darah suci ini akan terbuka, mengapa repot-repot pergi?" Dong Huang Jue mau tidak mau berkata, "Saudara Dong Huang, jika kamu ingin tinggal, tinggallah sendiri. Aku pergi dulu, maaf." Jawab Sugesu tidak lagi melihat ke belakang. Jimat surgawi adalah harta karun mereka. Menurut nasihat keluarga Zuge dari generasi ke generasi, begitu ada pertanda serius, mereka harus segera pergi, jika tidak, mereka pasti akan celaka. Ini adalah nasihat dari keluarga Zuge mereka. Dong Huang Jue pasti tidak percaya pada ramalan ini. Semua Tianjiao dari alam surga barat, segera siapkan formasi dan paksa hancurkan batasan ini. Saya ingin melihat seperti apa ramalan itu. Ucap Dong Huang mencibir. Setelah Sugesu pergi, Yao Wuming juga melihat istana yang menjulang tinggi dan altar yang dalam di atas langit, dan bahkan sebelum istana itu, dia melihat sosok yang dikenalnya. Sosok itu adalah Tomoyu dari ras iblis mati. Yao Wuming segera merasakan ada yang tidak beres di hatinya. Memikirkan hal ini, Yao Wuming tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengguncang sosoknya dan segera terbang menuju tempat di mana warisan yang mulia berada. Sedangkan Cao Jikang tidak peduli dengan Yao Wuming, dia tidak turut serta mengikuti mereka. Ada juga beberapa Master Guang Yuetian yang mengikuti Cao Jikang. Dong Huang Jue memandang sekelompok orang di belakangnya, mencibir lagi, dan terus-menerus menyerang batasan di depannya. Setelah beberapa saat, semua orang membuka mata lebar-lebar, tepat saat pembatasan akan dibuka. Aura yang tak terbatas dan menakutkan meresap dari dalam formasi. Saat berikutnya, seluruh pengekangan meledak. Dalam sekejap, ledakan menakjubkan terjadi di seluruh aula, dan aura mengerikan menyapu seperti lautan, seperti letusan gunung berapi, menghantam semua orang yang hadir. Master yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan darah satu persatu dan terbang keluar. Letusan pembatasan ini terlalu menakutkan. Bahkan mereka tidak dapat dengan mudah menghentikannya. Dalam sekejap, banyak master yang awalnya mengepung aula, semuanya cedera, berdarah di sudut mulut mereka, dan bahkan tidak sedikit yang tidak stabil berdiri. Lihat di sana, ada seseorang di dalam Vena Suci Holy Lord. Ucap seseorang berseru. Orang lain juga melihat satu demi satu, dan kemudian raungan tak berujung menghilang. Sosok ini berdiri di antara langit dan bumi, dan seluruh tubuh mekar dengan niat membunuh yang mengerikan, dan napas melonjak seperti lautan luas, dan seluruh orang itu seperti dewa, memandang rendah semua orang. Dia membuka matanya dan bergemuruh seperti dua sambaran petir melintasi langit, menatap dingin ke semua orang yang hadir. Banyak tuan yang hadir semuanya terkejut, seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas. Ada ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Apakah orang ini Qin Chen? Tuan dari alam surga timur. Pendamping gadis iblis sebelumnya. Di mana Vena Suci Holy Lord itu? Bisik banyak master melihat formasi dalam kemarahan. Kecuali Qin Chen, tempat itu kosong dan tidak ada apa-apa. Semuanya menunjukkan kemarahan dan kekecewaan. Dan sosok yang muncul dari formasi itu adalah Qin Chen yang telah menyerap Vena Sein Guru Suci dan benar-benar memasuki ranah penguasa. Pada saat ini, Qin Chen memiliki kekuatan tak terbatas yang mengalir di tubuhnya, aura Dao surgawi mengelilinginya. Selain itu, pada saat dia melangkah ke ranah penguasa, jiwa Qin Chen juga telah ditingkatkan. Dia bergumam, ini adalah aura Master Mokara dan Skeleton. Hati Qin Chen terkejut. Kedua aura jiwa ini adalah jejak jiwa yang dia tinggalkan di benak Mokara dan Skeleton Ruder. Sebelumnya, dia tidak dapat merasakan itu. Sekarang jiwanya telah berubah, Qin Chen akhirnya merasakan nafas Mokara dan Skeleton Ruder. Mokara, Skeleton Ruder, dan Qin Mo ada di tanah percobaan ini.
Jadi, hantu kucing hitam besar yang saya lihat sebelumnya bukanlah ilusi. Pikir Qin Chen sangat bersemangat. Dia telah berada di surga selama hampir 3 tahun, dan tidak sabar untuk memberitahu Chen Sisi. Tetapi ketika jiwanya tersapu, dia terkejut, karena Sisi sama sekali tidak berada dalam piringan giok keberuntungan, dan pada saat yang sama, juga tidak ada dalam larangan ini. Sebelum Qin Chen benar-benar tenggelam dalam transformasi jiwanya, dia tidak tahu kapan Sisi pergi, dan kemudian Qin Chen melihat banyak tuan di depannya, dengan mata melotot mereka. Kalian siapa, dan kemana gadis iblis yang kalian bicarakan barusan? Cepat bicara, ucap Qin Chen tiba-tiba melihat banyak master di depannya. Huff, Yang Mulia masih memiliki wajah untuk bertanya. Anda telah berkolusi dengan gadis ras iblis, sekarang aku punya alasan untuk curiga bahwa Yang Mulia dan ras iblis juga memiliki hubungan yang tidak jelas. Apa kamu adalah Qin Chen? Seperti yang diharapkan, rupanya memang Anda yang memasuki batasan ini. Tidak heran penyihir itu mati-matian berusaha mencegahku memasuki batasan ini. Jadi, Vena suci guru suci dalam batasan ini juga dikumpulkan oleh Anda sendiri. Jangan omong kosong lagi, serahkan Vena suci guru suci itu segera, jika tidak, berhenti menyalahkan saya karena bersikap kejam. Ucap seorang master di antara mereka. Omong kosong apa dengan dia, tangkap dia, biarkan dia menyerahkan Vena suci Saint Lord. Putra ini berkolusi dengan penyihir ras iblis itu, kurasa itu bukan hal yang baik. Semua kelompok master bicara dengan dingin, dan tubuhnya penuh dengan cahaya dingin. Apa yang kalian lakukan pada gadisku? Jawab Qin Chen benar-benar dingin, dan dia tidak repot-repot bertanya lagi. Dia menunjukkan tangan kanannya dan menekan banyak tuan di depannya dalam sekejap. Karena mereka tidak mau berbicara, Qin Chen mencari jiwa mereka, jadi dia akan tahu di mana dia dan apa yang terjadi sebelumnya. Dalam kemarahan, Qin Chen bertindak dengan berani. Telapak tangan Qin Chen menembus dan langsung mengangkat tuan berambut merah seperti ayam. Semua orang di sekitar tercengang. Tuan berambut merah ini bernama Cilian, dan dia juga seorang master terkenal di alam surga utara. Meskipun dia bukan ahli top seperti Yao Wuming, dia juga seorang penguasa peringkat atas di surga tertentu. Di tengah alis Qin Chen, kekuatan jiwa yang luar biasa meledak, dan dia segera menembus ke dalam jiwa tuan ini. Dalam sekejap, gelombang semua jenis informasi memori ditangkap oleh Qin Chen. Ketika Qin Chen melihat gambaran Chen Sisi di benak orang ini, rongga mata Qin Chen langsung basah. Sisi, kamu terlalu bodoh. Ucap Qin Chen, 2 tetes air mata mengalir dari sudut matanya. Dia melihat apa yang telah dilakukan Sisi untuknya. Ia mencoba menghadapi begitu banyak pemain top. Bahkan ketika dia terluka parah, dia tidak mundur, bahkan rela tinggal di sini untuk dirinya sendiri, bahkan jalan iblis neraka terungkap. Kemarahan tak berujung melonjak dari tubuh Qin Chen, seperti api yang mengepul, menelan seluruh tubuhnya. Di lain sisi, pada saat ini, serangan yang tak terhitung jumlahnya menyapu Qin Chen seperti semburan. Tetapi Qin Chen tetap tidak bergerak, tidak pernah mengelak, dan membiarkan serangan ini menimpanya. Yang masih acuh tak acuh. Semua orang melihat ini dengan takjub, satu persatu dengan ngeri, apa yang mereka lihat. Qin Chen bahkan tidak bergerak dalam menghadapi serangan mereka, dan yang lebih menakutkan adalah bahwa setelah begitu banyak serangan gabungan para master jatuh pada orang ini, bahkan pertahanannya tidak dapat dipatahkan. Apakah itu manusia? Semua orang tercengang, hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Kamu yang mengepung Sisi sebelumnya. Ucap Qin Chen sangat sakit, dia memandang orang-orang ini dengan marah. Qin Chen langsung meremas tuan berambut merah di tangannya, dan sumber aturan tak terbatas tiba-tiba berubah menjadi serangkaian naga yang marah, yang disatukan ke dalam tubuhnya sendiri oleh Qin Chen. Kalian semua harus mati. Suara dingin datang dari mulut Qin Chen. Saat berikutnya, Qin Chen bergerak tiba-tiba. Dia melintas,
dan tiba-tiba muncul di belakang master-master itu. Sebelum master-master itu bisa bereaksi, telapak tangan dingin menembus dadanya seperti pisau tajam, dan membunuhnya. Semua orang ngeri, kecepatan Qin Chen terlalu cepat, dan sudah terlambat bagi mereka untuk bereaksi. Qin Chen membantai dengan panik, sosoknya berputar-putar dalam kehampaan, dan suaranya bergema di antara langit dan bumi seperti ramalan kematian, membuat hati semua orang dingin dan merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Dalam sekejap mata, lusinan tuan-tuan jatuh dan dipenggal di tempat, dan semua orang bahkan tidak bisa memperhatikan di mana Qin Chen berada. Kembali, cepat keluar dari sini. Orang gila, orang ini adalah orang gila. Hati-hati, semua orang mari bergandengan tangan. Semua jenis suara ketakutan bergema, dan banyak master semuanya ketakutan dan bergabung untuk melarikan diri dari sini. Hanya saja, tubuh mereka tampak terkunci rapat. Mereka terjebak di aula. Tidak, ruang ini membeku. Ini adalah kekuatan supernatural luar angkasa yang sangat kuat. Dengan pencapaian luar angkasaku, aku tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Orang mesum macam apa anak ini? Ucap banyak tuan-tuan telah berubah warna. Di antara mereka, Dong Huang Jue juga berkata, apakah aku juga akan mati di sini? Konyol. Ucap Dong Huang berkata dengan dingin. Dia belum pernah melakukan apapun sebelumnya, tampaknya menghitung dan menganalisis Qin Chen secara rahasia. 3 bola hitam pekat tiba-tiba muncul di tubuh Dong Huang Jue. Qin Chen tiba-tiba menoleh, memandang Dong Huang Jue, dan memukulnya dengan satu pukulan. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Anda hanya penguasa kecil, dan saya adalah penguasa puncak. Saya telah menguasai jejak jalan guru suci. Kursi ini akan memberitahu Anda, perbedaan antara Anda dan saya. Ucap Dong Huang Jue mencibir dan naik ke langit. Cahaya hitam tak berujung mekar padanya, dan dalam formasi besar yang dibentuk oleh kombinasi lebih dari 20 master di alam surga barat, kekuatan itu langsung menyatu dengan tubuhnya, menyebabkan nafas tubuhnya melambung beberapa kali dalam sekejap. Jalan guru suci. Kamu bukan Holy Lord yang sebenarnya, dan berani merajalela di hadapanku. Ucap Qin Chen mencibir. Qin Chen membantingnya dengan satu pukulan, dan tiba-tiba aura hitam di Dong Huang Jue mulai hancur dan dibombardir berlapis-lapis. Apa? Kekuatan magis apa ini? Ucap Dong Huang Jue terkejut di dalam hatinya, dan tubuhnya bergetar. Sebuah mahkota hitam terbang keluar dari tubuhnya. Di mahkota, ada permata gelap, yang berubah menjadi jalan gelap yang terjalin. Tirai langit itu menahan serangan Qin Chen. Itu adalah mahkota Kaisar Gelap Istana Barat. Bisik banyak master berseru dan menatap mahkota hitam dengan terkejut. Tiba-tiba, aura gelap yang mengerikan dari kekosongan memenuhi udara, dan aura master suci setengah langkah tersapu. Kurungan luar angkasa yang ditampilkan Qin Chen membuat raungan keras. Mahkota Kaisar Gelap, apa masalahnya? Di depan tuan muda ini, kalian semua adalah semut. Ucap Qin Chen meraung lagi, dan di tubuhnya, esensi suci terbakar, dan aura kuno meresap. Jika sebelum dia menerobos, dia mungkin masih sedikit cemburu, tetapi setelah menerobos ranah tuan, kekuatannya meningkat dengan gila dan dia tidak takut sama sekali. Kemudian aura kuno liar di tubuh Qin Chen ditampilkan dengan tidak bermoral. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar tampaknya bergegas keluar dari kehampaan yang tak berujung, membombardir mahkota Kaisar Gelap dengan keras. Qin Chen terlalu kuat sekarang. Pada saat mahkota Kaisar Kegelapan bergoyang, Qin Chen tiba-tiba melontarkan dan menembakkan cermin ilahi. Bukankah ini harta guru suci putra Dewa Seng Sao Sengsi? Bagaimana itu bisa ada di tanganmu? Ucap Dong Huang Jue menghadapi Qin Chen dengan ekspresi kaget, dan banyak tuan yang hadir juga menunjukkan kengerian. Itu adalah harta karun tingkat Holy Lord. Aku tidak menyangka kamu mendapatkan harta seperti itu. Sayangnya, itu tidak akan berguna. Harta guru suci tergantung pada siapa yang mendesaknya.
Dengan kekuatan level Sage Surgawi tahap awalmu, mustahil untuk memobilisasi harta karun itu sama sekali. Kamu tidak akan bisa menahan mahkota Kaisar Kegelapan di kursi ini. Ucap Dong Huangjue berteriak, dan cahaya hitam keluar dari matanya. Menghadapi hantu Kaisar Kegelapan, Qin Chen meraung ke langit, auranya naik terus. Dia meraihnya dengan tangan besar, dan serangkaian aura pedang muncul dari udara tipis. Itu adalah aura pedang abadi dari Master Pedang Abadi. Dia belum pernah menguasainya sebelumnya, tetapi setelah menerobos tingkat Tuan, Qin Chen akhirnya menangkap jejak suasana hati yang abadi. Dengan ki pedang abadi yang melampaui langit, Qin Chen seperti dewa pedang abadi yang merobek hantu kegelapan. Hantu mahkota Kaisar Gelap meledak. Aura pedang macam apa ini? Bagaimana ini bisa begitu kuat? Bayangan kuno Kaisar Kegelapan diledakkan olehnya. Energi apa yang bisa menekannya? Orang mesum macam apa ini? Tidak, kita harus bekerja keras. Kita harus memimpin pasukan kita masing-masing untuk membunuh anak ini. Kalau tidak kita semua akan berada dalam bahaya. Ucap beberapa penguasa puncak di tingkat pemimpin mengetahui kelainan Qin Chen saat ini. Dan harta karun tertinggi guru suci setengah langkah yang mereka desak bersama semuanya terpental oleh satu pedang. Sudut mulut Dong Huang berdarah, dan wajahnya begitu serius hingga hampir meneteskan air mata. Dia melihat bahwa Qin Chen di depannya sangat ganas, dan dia pasti ahli top yang tidak lebih lemah darinya. Jika ini terus berlanjut, konsekuensinya akan menjadi tak terbayangkan. Mahkota Kaisar Gelap, reinkarnasi alam gelap. Teriak Dong Huang. Tubuhnya tiba-tiba tumbuh jauh lebih tinggi, dan menjadi gila lagi, seperti dewa iblis kuno. Mahkota Kaisar Gelap di atas kepalanya terguncang, dan dia tiba-tiba memangkas kekuatan reinkarnasi gelap. Putaran reinkarnasi gelap yang tak terhitung jumlahnya, mengambang sekarang di antara langit dan bumi. Cahaya kegelapan menjalin bola balik, mengepung Qin Chen. Dihadapkan dengan begitu banyak serangan, Qin Chen tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia melihat ke langit lagi, mencibir lagi, dan aura kuno liar yang tak ada habisnya mendarat di tubuhnya. Qin Chen mendesak pedang keabadiannya, suaranya merobek Yuan Suci, seperti palu berat dari jalan besar, menyerang setiap makhluk. Di lain sisi, Dong Huangjue juga meraung, dan napas mengerikan melonjak di tubuhnya, seperti naga tidur yang akan bangun. Jiwanya langsung mulai terbakar. Sebelum Dong Huangjue sempat menunjukkan kekuatan terkuatnya, dia ditebas oleh pedang, pakaiannya meledak, tubuhnya hancur, dan dia menyemburkan darah lagi. Setelah itu Qin Chen bergegas ke kerumunan, dan menghadang 6 penguasa puncak. Banyak master semua meraung, dan keputusasaan muncul di hati mereka, dan mereka tidak berani menghadapi Qin Chen. Tidak, maafkan aku, jangan bunuh aku, surga tidak akan membiarkanmu pergi. Ucap salah satu penguasa puncak meraung, pikirannya runtuh, dan dia mulai memohon belas kasihan. Seberapa abnormalkah ini? Seberapa luar biasanya itu? Setiap master penguasa puncak adalah sosok yang luar biasa di antara para penguasa, tetapi dibunuh dan disempurnakan oleh Qin Chen. Bola mata Dong Huangjue hampir jatuh ke tanah. Dia baru saja terpana oleh pedang Qin Chen, dan energi sejatinya telah habis. Butuh 3 menit penuh untuk pulih. Bagaimana ini mungkin? Ini sangat kuat. Apakah ini masih seorang di alam penguasa, dengan kekuatan seperti itu? Apa ini masih manusia? Dengan IQ-nya, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Qin Chen begitu kejam dan ganas. Dalam sekejap, dia membunuh 8 master penguasa puncak, dan memurnikan mereka semua. Pada saat ini, Dong Huangjue juga mundur, tidak berani bersaing lagi dengan Qin Chen.